Kawan saja, Pak. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Lazarus Esos MSI. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan pada kesempatan hari ini kita juga melangsungkan rangkaian acara pembinaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa menuju Desa Mandiri serta dan kunjungan kerja Ketua Komisi 5 di Kabupaten Kapuas Hulu. Selamat menyaksikan. Upaya ini bisa dijelaskan. Karena hari ini juga masih ada penduduk juga ini yang ada di sungai ya. Dan tentu mereka sangat berterima kasih sudah ada. Kita baru kilometer 36 kilometer 36 ya. Ini kan memang tiap tahun berupaya mudah-mudahan untuk khusus masyarakat dulu tentu akan memberikan jalan ini juga memang di sini juga Ketua Komisi 5 yang kami cintai tetap amanah membangun negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Sasaran yang akan dicapai dalam serta yang saya hormati di mana narasumber. Ya, di sini juga hadir dengan kita putranya Pak Lazarus berkembang maju untuk menaikkan statusnya menjadi desa mandiri serta strategi yang dilakukan yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan di SPS, Isel, Amsikmas daripada pembangunan itu zaman kita nanti ikut ya zaman dan Pak Lazarus atas program-program tersebut. Demikian kemudian zaman Padang, zaman Kuring agar mendampingi dan untuk kapal ini juga harus dari press. Nah begitu baru masalah hadir, baru kemarin diresmikan di Kota Gantung ya. Baru Pak Menteri Pak Lazarus hadir. Dicari alasannya kenapa? Pak Menteri ini selama kami menjabat sudah 2 kali hadir dengan Pak Lazarus memberikan manfaat pembangunan bagi kita. Karena setiap Pak Menteri datang kami selalu koordinasi pembinaan peningkatan kapasitas satu desa kabupaten dibuka. Di program saya sudah banyak ke desa-desa. Bersama kita ada kejaksaan, kepolisian, kemudian pemerintah daerah dengan apapun caranya, apapun aturannya, pokoknya mereka bisa dapat air. Kan itu aja sederhana. Kadang-kadang aturan ini bikin susah kita, bikin sulit kita kadang-kadang. Nah, ini harus kita sinkronkan. Saya berterima kasih ya dengan seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dulu ya. Mulai dari Pak Kamul dulu, kemudian Pak Lai, sebelumnya Pak Lai, Pak Nasir itu saya familiarnya manggil Pak Lai. Tidak pernah saya panggil. Senang dengan alam, mungkin faktor orang daerah ya. Jadi senang dengan alam. Saya melihat triliun satu bendungan. Masih ada ngambil gambar dari belakang. Yang tetap terjaga dengan danaunya bersih, ikan semua danau Kapuas Hulu ini bisa kita jaga kelestariannya Pak Bupati. Dan ada lawan yang berbagi. Pertanyaannya bagaimana kita menjaga ini supaya ini saya sudah sosialisasi ini
masyarakat sudah tahu membantu daerah kita Pak, kalau desa sekarang. Ya, itu saya bilang beda. Kalau melihat dari jauh dengan datang. Nah, untuk bisa membawa mereka ke sini tidak gampang Pak Kepala Desa. Harus siapa dulu yang ngajak. Bisa begitu Pak. Kalau begitu kita habis. Ini udah dekat nih. Ya, saya ajak ke sini biar dia bisa tahu. Nah, beda Pak kalau. Nah, oleh karenanya saya bilang Pak, kenapa sini kita benahi dulu kemana? Oke, aman. Aman. Oke, terima kasih. Melalui program-program dari pemerintah pusat, baik itu yang program nasional maupun dengan pemerintah pusat melalui Pak Lasarus. Sekali lagi mengingat kita maju akan menyusun program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator peningkatan status desa. Yang kedua, laksanakan perencanaan di desa dengan melibatkan seluruh unsur komponen masyarakat di desa. Dan yang ketiga, laksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan. Dan yang terakhir, laksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Kepada para camat, para kepala desa, saya minta untuk tetap mengikuti raker ini sampai selesai, karena ini kita jadwalkan 2 hari. Dan bagi yang saya sampaikan tadi agar bisa mendampingi kami sebentar, karena mungkin siang itu sudah selesai dan bisa kembali ke sini lagi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang tata kerja desa dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Melalui undang-undang ini, desa dapat memperkuat otonomi desa sebagai suatu kawasan otonom. Desa diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak usul dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Karena telah mendapatkan hak, maka pergunakanlah hak tersebut dengan baik, utamakan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian desa. Hadirin undangan yang berbahagia, Kabupaten Kapuas Hulu sudah terbebas dari status desa sangat tertinggal pada tahun 2023, bebas dari status desa tertinggal. Pencapaian status desa di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, yakni desa berkembang berjumlah 103 desa, desa maju berjumlah 96 desa, dan desa mandiri telah berjumlah sebanyak 79 desa. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu itu 53, sekarang menjadi 2023 menjadi 79 desa. Terima kasih kepada kepala desa yang telah memberikan sehingga desanya naik status menjadi desa mandiri. Tahun 2022 sebanyak 53 desa mandiri memperoleh penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta bencana dan piagam dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sementara itu, penghargaan dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bagi desa harus mandiri berupa penambahan alokasi dana desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD. Dan untuk tahun 2022 yang lalu, kita memberi insentif sebesar 20 juta per desa mandiri. APBN ya, bukan APBD. Baik pisau, kemudian P3 DGAI, kemudian ada Pamsimas. Dulu pernah kita bikin juga Sumber Bor. Ya, Sumber Bor ini kemarin untuk daerah di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, sebetulnya saya mau bantu sebetulnya, karena saya pernah kesana. Saya lihat masyarakat itu nggak ada air. Kalau kemarau betul-betul tidak punya pilihan untuk air. Hanya masalahnya Pak Kanjani sama regulasi kita ini sulit Pak.
anggarannya sudah ada, kita mau bikin tapi PU tidak berani. Kira itu dalam kawasan. Kemudian saya masih ingat, saya ini dulu ketua panitia kerja revisi undang-undang sumber daya air yang menyatakan ada salah satu pasal di sana bahwa masyarakat boleh memanfaatkan sumber daya air dalam kawasan Taman Nasional Hutan Lindung untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Boleh. Seharusnya boleh kita bikin. Ini Pak Kajari mungkin perlu dibantu kita Pak, karena kalau di dalam kawasan Danau Sentarum yang segitu luas, kalau sudah kemaraunya parah, kasihan masyarakat di sana. Nah, saya mau bikin sumur bor, kita bor pasti dapat air Pak, pasti dapat air. Kita bikin tower yang bagus, nanti satu sumur bor, satu tower itu bisa dipakai oleh beberapa desa. Karena kalau udah kemarau panjang kan tinggal pakai motor aja itu di danau, kan bisa pakai motor kan? Nah, pakai trail aja, tinggal ngambil air bisa suplai ke rumah-rumah. Itu mimpi saya sebetulnya. Tetapi programnya kita bisa anggarkan satu titik itu lumayan Pak, miliaran juga itu anggaran satu titik sumur bor. Itu karena lengkap dengan mesin pompanya, mesinnya dari tenaga surya Pak, kita bikin. Tidak tergantung listrik dia. Kita pakai tenaga surya, dia sebut airnya keluar, nanti ditampung di satu tempat. Nah, masyarakat boleh semua ngambil. Jadi dalam keadaan darurat ini bisa dipakai. Ini PR nih masih saya mau bagaimana ininya, karena tidak nyambung ini antara PU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini belum nyambung, ini belum connect. Padahal dulu saya masih ingat waktu saya ketua PAN selalu bagus, dan dampaknya banyak program masuk di Kapuas Hulu. Banyak sekali Pak program di Kapuas Hulu. Dari APBN loh Pak, membantu APBD-nya Kapuas Hulu. Ya, terakhir ada program baru yaitu Impres Jalan Daerah. Di sini sudah 3 ruas, kemarin Pak Bupati sampaikan nanti 4 ruas Pak tahun ini Pak Bupati. Yang siun Nangasara itu pun tahun ini. Ya, itu nanti saya sepakat dengan Pak Menteri kemarin, siun Nangasara itu menyusul tahun ini juga dari sisa lelang. Jadi kita tidak minta di tahun depan itu kita usulkan yang baru Pak Bupati. Nanti kita komunikasi yang mana yang urgennya jalan daerah, pilihannya kalau bisa jalan yang memang menghubungkan beberapa desa gitu. Jadi jalan strategis daerah, jangan hanya menghubungkan satu desa saja, kalau itu kan tidak efektif. Tapi jalan yang menghubungkan beberapa desa, ini kita intervensi. Tadi kemarin juga saya diskusi dengan Pak Menteri di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Sudah kami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang jalan. Itu sudah ada klausul mengatur intervensi pemerintah pusat terhadap jalan daerah Pak Kajari. Hanya memang Pak Jokowi ini pakai skema impres. Saya bilang sama Pak Menteri kemarin, Pak Menteri kalau saya tidak setuju pakai skema impres. Nah sekarang buktinya, tapi tidak apalah kita uji coba dulu, saya bilang pakai skema impres. Buktinya tidak ada satu pemerintah daerah pun yang menolak. Pemerintah pusat membantu membangun jalan daerah saja. Nah kalau begitu kita ubah lagi, tidak usah pakai impres, kita patenkan saja. Jadi nanti Pak Bupati, kemarin kita diskusi dengan Pak Menteri. Ya kalau nanti misalnya kita ini kan tidak tahu nih. Ini tergantung keputusan politik semua Pak Kajari. Kalau undang-undang itu kan disusun dari kekuatan politik Pak. Dan negara ini diatur oleh kekuatan politik Pak Kepala Desa. Ya, Pak Kades betul lah. Maka saya bilang, kalau nanti mana tahu bunga menjadi buah. Kalau bunga tidak jadi buah, apa boleh buah? Terlalu banyak hujan tidak bagus, terlalu banyak kemarau pun tidak bagus. Tidak bagus. Durian tak akan jadi kalau gitu. Jadi kemaraunya, hujannya cukup, kemudian panasnya juga cukup, seimbang ya. Nah, saya bilang sama Pak Menteri kemarin, dia sepakat sama saya, tapi dia bilang gini, tapi mohon maaf ini bukan kampanye. Pak Lasarus dia bilang kalau Pak Ganjar jadi ngomongin sama saya. Pak Ganjar yang jadi kita implementasikan ini. Itu kan itu nama obrolan ya, obrolan kita. Kalau Pak Ganjar jadi nanti kita
kita implementasikan. Rumusnya begini, nanti pemerintah daerah membuat SK jalan strategis daerah. Itu Pemda boleh bikin sekarang Pak Bupati. Misalnya jalan yang menghubungkan beberapa desa, yang strategis menghubungkan beberapa desa, ya. Jadi jalan ini menghubungkan beberapa desa dan menghubungkan dengan pusat-pusat produksi. Contoh, saya kalau panen ikan di danau itu sedih Pak, sedih saya. Lagi tidak ada ikan, kita nyari setengah mati. Lagi ada ikan banyak, tidak ada harga, tidak ada nilai. Bagaimana ketika dia sedikit dan banyak